Kiai Ahmad Jalan LCMA yang telah menyampaikan sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang dia sampaikan dan menambah kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Ziyadatul khair untuk menyemangati kita dalam menghadapi Ramadan. Baik Bapak Ibu peserta taklim, pegawai Lutfi Budi, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, Ustaz Sulami ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak yang berkesempatan. Tadi saya menggarisbawahi tentang bahwa urgensinya mendapatkan maghfirah dalam berpuasa, dalam menjalankan Ramadan. Jadi sebenarnya titik puncaknya sana, yaitu ampunan dari Allah SWT. Nah kemudian saya juga menyampaikan ini hadis yang semua berkaitan dengan masalah maghfirah. Di antara adalah Rasulullah Ramadan dengan waktu sabar, atau dan beberapa hadis lain juga. Tapi selalu hadis itu seperti memberikan isyarat bahwa maghfirah itu didapatkan dengan dua syarat, yaitu imanan wa ihtisaban. Itu diulang-ulang saya lihat tadi, apakah ketika bicara mengenai mendirikan malam, kemudian saum itu sendiri, itu selalu syaratnya adalah imanan wa ihtisaban. Berarti kan iman dan wa ihtisaban ini dibedakan ya saja perbedaan. Nah, saya ingin tahu pertama adalah apa perbedaan dan pengertian dari kedua hal tersebut, iman dan ihtisaban. Kemudian apa indikatornya dari ihtisaban itu terutama. Kemudian bagaimana kita bisa memenuhi kriteria imanan wa ihtisaban tadi. Bagaimana caranya kita memenuhi syarat mendapatkan ampunan dengan termasuk dengan mendapatkan gelar atau mendapatkan maghfirah melalui imanan wa ihtisaban. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Ya, sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menyambut Ramadan kan tidak semua muslim dan muslimat dan mukminin juga membuat anggaplah seperti ini gitu. Padahal kita disunahkan untuk bergembira dengan bulan Ramadan. Mungkin pertanyaannya adalah selain dengan ilmu pentingnya Ramadan, keberkahan dan sebagainya, ada enggak cara lain agar sama keluarga bisa memasuki Ramadan ini dengan penuh berkah, penuh ibadah, khusyuk, dan sudah ada lelah, ngantuk, ada capek sebagainya. Nah, sehingga yang lain itu dikesampingkan, terkalahkan. Mungkin yang jauh-jauh bikin pulang kampung, bikin baju lebaran, ini terkalahkan oleh kesibukan mengisi Ramadan. Gimana caranya? Yang kedua, ada contoh, tadi Ustaz memberikan contoh tentang ijabah doa orang yang bersedekah. Adakah contoh yang tentang uji budawatul ijabah? Orang suami itu doanya yang terkabulkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama, kalimat imanan wa ihtisaban ini diulang oleh Nabi SAW, baik dalam mansoma, siapa yang puasa, manqoma, siapa yang beribadah di malam harinya, dalam hal ini sholat ya, kemudian ditafsirkan jadi misalnya sholat tarawih dan sebagainya, dan manqoma lailatul qadri, siapa yang beribadah pada malam terjadinya malam al-qadar, berarti arahnya kepada disunahkannya i'tikaf, kan gitu. Itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Tapi ada syarat di situ, yaitu
imanan wahtisaban. Ibadah yang didasari keimanan, ya, artinya murni khalis lillah, murni karena Allah, ya, khalisan lillah. Itu makna iman. Dan ihtisab itu dari kata ihtasaba, artinya mengharap ridho Allah, mengharap pahala itu hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Karena tadi ibadah saum itu atau ibadah Ramadan itu benar-benar ibadah privasi, ya, antara kita dengan Allah. Kita nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Kadang-kadang orang lain tuh nggak ada yang tahu. Kalau masalah bau mulut tuh nggak jadi patokan, karena ada yang nggak puasa juga bisa aja bau mulut, kan gitu. Ya, pura-pura lemes juga nggak bisa. Tapi memang ibadah antara kita dengan Allah. Maka cinta itu akan melahirkan muraqabatullah. Bukankah muraqabatullah itu salah satu sifat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, ini yang susah. Ya, muraqabatullah itu sulit sekali. Orang sekarang lebih takut diawasi oleh manusia lagi, ya, atau CCTV, ya, atau pejabat diawasi KPK misalkan, ya, dibandingkan kemudian muraqabatullah, dibandingkan merasa diawasi oleh Allah. Nah, ibadah puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan ini menghadirkan tadi puncaknya adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga itulah kemudian yang efektif mengerem kita untuk berbuat maksiat, sekaligus kemudian mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya, jadi iman itu dasar yang pertama. Bukankah ada dua syarat memang ibadah itu diterima? Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Itu terangkum juga dalam imanan wahtisaban. Iman itu dalam konteks kita hanya kepada Allah. Ihtisab juga kemudian konteksnya bisa mengharap ridho dan kemudian pahala dari Allah saja, sekaligus dalam tata cara kita juga harus mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Ya, karena bagian dari cinta kita kepada Nabi. Ya, Allah kan memerintahkan begitu. Kalau ingin mencintai Allah, kata Nabi, ya ikuti aja aku, maka kalian sudah mencintai Allah. Nah, itu ihtisab. Nah, ya, dalam tafsir hadis itu para ulama menyebut ihtisab itu adalah thalabur ridho minallah fahasbu, hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, hanya mengharapkan pahala dari Allah semata, tidak yang lain. Ya, karena tadi puasa saja sudah sifatnya privasi antara kita dengan Allah. Makanya ini harus terus ditanamkan. Dan ini kan proses, lagi-lagi iman wahtisaban adalah proses kita untuk terus menjaga keikhlasan sekaligus menjaga asa kita mengharapkan ridho dan juga pahalanya dari Allah. Tapi ini terus berproses selama 1 bulan itulah. Dan setelah bulan Ramadan, tentunya di 11 bulan yang setelah Ramadan, kita juga landasannya kan begitu, iman, ihtisab. Tapi ketika khusus di bulan puasa, baik itu ibadah puasa, ibadah sholat di malam harinya, karena tadi ayat tentang puasa semuanya orang beriman, lalu kemudian bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada orang beriman, seolah Allah sedang memaksakan kita, kalau kamu ingin mendapat kasih sayang aku paksa untuk melakukan ini, karena kalau tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Ya, itu pertama. Yang kedua, bagaimana caranya mengisi Ramadan agar betul-betul menjaga makhluk tadi. Karena kan yang biasanya kan sibuk sama dunia apa yang persiapan. Yang kedua apa yang kedua tadi? Yang kedua perlengkapan melengkapi ada kegiatan Enggak, keluarga tadi yang pertama. Yang kedua itu saya sudah lupa. tulisan itu nulis keluarga ya. Apa ada? Yang pertama terkait dengan bagaimana ya mengkondisikan mungkin kita keluarga untuk menyambut. Karena tidak semuanya
Oh ya, uji budawat itu. puasa. Iya. Kemudian kan tidak semua misalnya mengadakan tahlim, merasa perlu tentang ilmu Ramadan. Walaupun ya, Ramadan berulang begitu tiap tahun, tapi refresh itu kan penting. Ya. Sampai kalau kalau kita sholat Idul Fitri 2 Adha saja, imam tetap ngingetin bahwa Idul Fitri 2 Adha sholatnya 2 rakaat, tetapi takbirnya 7, takbir yang kedua 5, itu aja nih tetap di ini kan. Ya, karena ada kasus-kasus begitu Allahu Akbar itu kalau udah ruku, padahal itu takbir yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, ini kan perlu diingatkan, manusia yang memang umumnya lupa kan begitu ya. Dan termasuk Ramadan perlu dikondisikan ya. Ya sebenarnya cara-caranya ada yang cara-cara yang kreatif lah misalkan. Tapi kalau di rumah walaupun ini tidak dalam konteks kemudian itu kan dulu Rasul nggak mencontohkan, enggak, ini kan konteksnya keduniaannya. Misalkan mengkondisikan anak kita yang sudah mulai mau ikut puasa nih, anak TK atau mau masuk SD kelas 1, kita kan sudah kondisikan. Biasanya mereka akan, kalau anak-anak kan suka yang menarik. Oh, ada hiasan-hiasan. Marhaban atau ahlan wa sahlan ya Rabbal, marhaban ya Rabbal. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ada hiasan ditempel di kamar ya. Itu juga bagi anak kecil itu sudah memberikan sebuah stimulus gitu. Puasa, nanti puasa ini, puasa itu apa sih? Puasa itu apa? Nanya kan ke orang tuanya, kita jelaskan. Walaupun dalam tahap takdim itu hanya menanamkan saja, belum dalam tahap kemudian kita taklif, mewajibkan, kecuali memang anak kita yang sudah balik lah gitu ya, beda lagi. Ini anak-anak. Kemudian menjadwal, biasanya keluarga jadwal. Saya punya anak berjauhan ini. Yang ke satu di Mesir, yang kedua di kuliah di Serang di Banten. Lalu kita sudah punya jadwal apa? Tilawah online, call group gitu ya. Tapi selalu disesuaikan dengan waktu yang kakaknya di Mesir. Akhirnya kita selalu ba'da sholat tarawih. Jadi kalau saya habis ngisi tarawih itu cepet-cepet nyampe rumah, kenapa? Takut yang lain, istri saya udah tidur misalkan, udah capek, terus anak saya nungguin bisa di Mesir. Alhamdulillah sudah 2 Ramadan ya, berjalan dengan baik. Karena berjauhan ya, kalau ngumpul sih gak apa-apa langsung ya. Ya kita telepon, langsung call group, udah masing-masing. Pokoknya kita harus punya bacaan bareng itu 1 bulan itu tamat. Di luar bacaan kita pribadi. Artinya yang berjamaahnya kita khatam 1 kali, yang pribadi-pribadi silahkanlah itu mau khatam sekali 2 kali itu terserah. Yang ini bareng. Jadi harus menentukan ibadah bersama. Selain sahur, kalau sahur sudah pasti. Buka, saya selalu mengusahakan buka bisa di rumah, kecuali mungkin ada undangan untuk iftar jamaah di luar. Tapi kalau sahur pasti di rumah, ya. Nah itu kita kondisikan, sehingga alhamdulillah anak saya mau masuk SD ini kapan sih Ramadan itu kok lama banget sih? Abang udah nggak sabar, pengen dengar orang yang bilang sahur kayak gitu kan. Jadi itu ada ini ya, ada membekas gitu dalam ini ya. Iya nanti, insya Allah 10 hari lagi begitu saya. Nanti seminggu lagi Bang. Ini udah tadi udah nanya mau kemana? Mau tahlil Ramadan. Berarti berapa hari lagi? Udah nanya. Gitu. Artinya apa? Ya penanaman sejak dini penting. Mengkondisikan di rumah. Alhamdulillah, jadi mungkin nggak terlalu pikirannya, bukan nggak penting. Baju lebarannya, ya nggak terlalu ya, misalnya di kamar enggak. Yang kepikiran malah uminya, itu baru beda. Anak malah enggak, ibunya malah beli dulu ya dari sekarang nih, biar nanti enggak. Ya nggak apa-apa, itu teknis ya, bukan tidak boleh. Tetapi kan fokus kita terhadap ibadah di bulan Ramadannya harus. Sehingga tidak terlalu membebani. Saya yang penting kita bisa khatam bareng saja dengan kondisi yang berjauhan secara fisik tempat, itu sudah luar biasa. Ya, karena saya meyakini di kejauhan itu Allah menjaga anak-anak saya dengan Quran. Tidak, gitu ya. Selama mereka masih tidak meninggalkan kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, Allah nggak akan menelantarkan. Sungguh pun saya nggak bisa menjaga 24 jam, kita nggak bisa menjaga anak kita yang jauh itu aja sudah. Alhamdulillah, ya.
Jadi punya target bersama keluarga, ya, mengkondisikan minimal keluarga kita, karena itu yang akan ditanya sama Allah, Pak, ya. Ku anfusakum wa ahlikum itu aja dulu, ya. Yang diri dan juga keluarga kita prioritaskan, bukan berarti kita nggak sampaikan dia prioritas ini. Lalu yang kedua tentang doa, unik di rangkaian ayat-ayat tentang puasa 183, 184, 185 dan 187, 186-nya itu bukan tentang puasa ya, tapi tentang doa. Jadi Allah selipkan seolah ayat tentang doa. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, salah satu doa yang tidak akan ditolak kan doa orang yang puasa. Ya, salah satu laturun da'watuhum. 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1, dakwatul imamil adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus shaimi hatta yuftir, doa orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang puasa ini luar biasa, ya. Jadi oleh Allah maka diselipkan di ayat di surah Al-Baqarah itu ayat yang nggak ada kaitan secara langsung tentang puasa, 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengijabah doa, syaratnya idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, bukan kepada yang lain, gitu. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi ada syarat lagi. Kalau doanya ingin diterima selain doa kepadaku, maka segera respon perintah. Falyastajibu itu responsif. Wal yu'minu bi, dan dasari semuanya dengan keimanan. Lagi-lagi tadi man shoma Ramadan la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada di jalan kebenaran, berada dalam petunjuk Allah. Jadi doa orang yang sedang puasa itu mustajab, tapi tentu selama dia menunaikan syarat-syarat doa itu mustajab gitu. Jadi nggak secara otomatis, tapi kan kita ada berdoa, ada syarat-syarat diterimanya doa, ya ditunaikan dulu itu, lalu kemudian kita serahkan hasilnya, keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.